Nah, jadi begini rekan-rekan trader, memang kalau misalnya bicara backtest itu memang sangat-sangat wajib dilakukan oleh para trader. Karena apa? Supaya hasil transaksi ke depannya menjadi lebih baik, gitu loh. Karena memang seperti yang tadi disebutkan kepada fatwa bahwa kalau misalnya bicara trading, mungkin kan ada orang yang maksudnya untuk dia masang posisi buy, dia mempunyai kriteria secara newsnya tuh, oh keluar newsnya seperti apa, kemudian secara teknikalnya tahapan 1, 2, 3, 4. Begitupun juga dengan posisi sell. Nah, kalau misalnya itu sudah ada, nah itu perlu dilakukan backtest. Jadi maksudnya apa? Menguji coba bahwa sistem itu akan berhasil atau tidak. Gitu. Nah, kita mulai dulu ya. Dari yang pertama, apa sih itu backtesting? Backtesting itu proses pengujian untuk mengetahui, mencoba, menguji sebuah strategi trading dengan data yang tersedia untuk melihat performa strategi di masa lalu. Dari kata-kata backtest itu sendiri, itu kan juga, nah, kita melihat mengacu kepada data teknikal dari time frame yang sebelum-sebelumnya. Misalnya sekarang ini tahun 2022 di bulan Juli. Berarti pada saat kita melakukan backtest, sistem trading tersebut apakah proven dan bagus menggunakan data sebelumnya. Misalnya tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019 sampai ke tahun sekarang gitu loh. Nah, di situ nanti kita akan melihat gimana apakah benar-benar berjalan atau tidak itu sistem tradingnya. Oke. Nah, kemudian biasanya backtesting itu menjadi hal yang penting bagi setiap trader yang mengandalkan indikator. Memang, jadi kalau misalnya kita bicara trading, sometimes kebanyakan para trader itu tuh hanya menggunakan teknikal. Padahal sebenarnya kalau misalnya bicara trading yang sesungguhnya, itu nggak pernah bosan-bosan kita sampaikan bahwa rekan-rekan trader harus selalu melakukan pendekatan dari dua sisi, yaitu dari sisi fundamental dan dari sisi teknikal. Karena kalau misalnya hanya mengandalkan dari sisi teknikal doang itu ya ujung-ujungnya nanti kurang lebih dan rata-rata hasilnya itu akan menjadi kurang baik atau kurang optimal. Ya, jadi pesan dari kita tuh maksudnya gunakan backtest itu harus dari semua kriteria, baik itu secara teknikal maupun secara fundamental. Oke. Nah, kemudian ini nih. Ya kalau ini sih memang sekedar sedikit intermezzo ya. Ini ada tes mobil, ini crash test, ya fungsinya sama, uji coba. Jadi pada saat kita bertransaksi di market, semua trader baik pemula maupun yang medium maupun yang sudah advance, alangkah baiknya pada saat melakukan transaksi di market itu dilakukan uji coba dulu gitu loh, bahwa sistem yang dilakukan itu benar-benar proven atau tidak. Jadi backtest itu sangat penting. 3 kali sangat nih. Oke. Kemudian fungsi backtesting. Yang pertama, membuktikan. Backtest berfungsi untuk membuktikan sistem atau strategi trading yang digunakan benar-benar telah bekerja. Ya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan. Melakukan backtest juga dapat digunakan untuk mengetahui sistem atau strategi trading telah bekerja secara optimal atau belum. Kemudian yang ketiga, penilaian dan evaluasi. Backtest dapat digunakan sebagai alat untuk menilai sistem trading dari sudut pandang yang baru. Dari evaluasi tersebut, trader dapat membuat strategi atau sistem terbaik untuk melakukan trading di market. Nah, kalau misalnya bicara ada kata-kata seperti ini, sudut pandang yang baru, itu memang dibilang unik, ya memang sangat unik. Karena seperti yang tadi kita sampaikan bahwa pada saat rekan-rekan trader itu melakukan backtest, ada baiknya maksudnya tuh dicoba dalam segala
kejadian atau peristiwa yang menyangkut tentang news gitu loh. Karena nggak pernah bosan-bosan kita ingatkan, ingat harga itu bergerak berdasarkan news, berdasarkan fundamental gitu loh. Berita yang rilisnya itu apa? Contoh, hari ini misalnya let's say hari ini tanggal pada saat webinar ini dibuat atau YouTube ini dibuat, itu tuh pada tanggal 1 Juli 2022 dan jam menunjukkan jam 7 lewat 11 menit. Nah, hari ini itu tuh fundamental atau news penggerak market yang dituju sama pelaku pasar itu adalah Euro USD tadi jam 4 mengenai inflasi euro, kemudian nanti nih jam 9 malam itu untuk bicaranya manufacturing gitu loh. Oke, nah itu pada saat melakukan transaksi di market, sistemnya tersebut apakah benar-benar proven atau tidak gitu loh. Apakah itu bicaranya untuk nge-buy, apakah bicaranya untuk nge-sell. Nah, disitulah nanti akan kita bisa melihat, oh pada saat kita nge-buy, ternyata terjadi floating nih. Seperti yang tadi mungkin dikatakan sama Fatwa. Nah, hal-hal tersebut itulah yang bicaranya bersangkut paut dengan yang dinamakan dengan backtest. Jadi pada saat kita melakukan buy nih, atau melakukan sell, oh ternyata dengan bicaranya news yang keluar tersebut, pada saat saya melakukan buy ternyata kok harga malah turun gitu loh. Nah itu berarti harus terus dilakukan uji coba terus menerus mengenai posisi yang akan dimaksudkan atau dilakukan para trader tersebut. Oke, kemudian yang keempat, kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan sistem trading sangat penting untuk dapat bekerja menghasilkan profit terbaik. Dengan melakukan backtest, trader dapat membangun kepercayaan tersebut secara perlahan, otomatis, ya kan? Nah, nggak pernah juga kita sampaikan berkali-kali kalau misalnya bicara transaksi di market itu berkaitan dengan 4 hal, sebenarnya 4M untuk supaya mudah mengingatnya. Satu, mindset atau bicaranya psikologi trading, kemudian money management, kemudian manajemen risiko, kemudian baru bicaranya metode. Nah, metode itu adalah sebenarnya nomor paling terakhir. Cuman kadang para trader kebanyakan menganggap bahwa metode itulah nomor satu. Enggak, terbalik posisinya. Jadi kalau misalnya bicaranya metodenya itu sudah berkali-kali betul atau berkali-kali salah, itulah yang nanti akan menentukan mindset. Psikologi tradingnya akan bagus apa enggak. Karena apa? Kalau misalnya ternyata sistem tersebut, oh dari 30, misalnya kita melakukan backtest terhadap sistem kerja transaksi di market tersebut sebanyak 30 kali gitu kan. Saya melakukan buy atau saya melakukan sell 30 kali berturut-turut menggunakan sistem yang sama untuk masuk posisi buy. Nah, kita akan bisa ngitungnya dalam artian berapa? Oh, dari 30 ternyata 10 kali salah, 20 kali benar. Berarti kan bicaranya kan masih ada 10 kali betul gitu loh. Nah, sebaliknya kalau misalnya ternyata kok salah semua nih, justru malah jangan berasa kecewa. Karena kalau misalnya ternyata pada saat melakukan backtest tersebut 30 kalinya salah, justru itu malahan misalnya nih pada saat Anda melakukan backtest itu ternyata buy dia turun terus banyak 30 kali. Lah, berarti dengan hal tersebut kita masukkan posisi sell, bukannya posisi buy. Justru bagus kalau 30 kali berturut-turut itu salah, justru malah bagus. Oke, ini intermezzo, tetapi itu juga ada benarnya. Oke. Kemudian keuntungan backtesting. Backtest dapat memberikan informasi awal terkait sistem yang sedang diuji. Kemudian yang kedua, trader dapat mengatur periode yang diinginkan hingga beberapa tahun ke belakang secara leluasa. Jadi memang begini, kalau misalnya bicara periode, kalau rekan-rekan trader perhatikan itu kan memang ada yang namanya time frame 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, H1 sampai dengan monthly.
secara umum itu tuh time frame yang ada di platform broker itu time frame-nya. Nah, pada saat melakukan backtest, diuji coba dulu. Oh, rekan-rekan trader biasanya nih melakukan transaksi di market, misalnya let's say ngambilnya karena scalping, itu ngambilnya di time frame 15 menit dan 5 menit di combine. Misal, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya bicara yang daily trade, kita nggak pernah bosan-bosan. Oh, ngambilnya dari D1 dan H1. Misal yang kedua. Oke, ternyata ada rekan-rekan trader yang bicaranya tradingnya swing, berarti menggunakan time frame weekly yang dikombine dengan H4. Misal yang ketiga. Oke, nah itu tuh melewati beberapa periode atau proses. Di situ nanti akan ketemu, oh yang cocok dengan stylenya si trader tersebut, enaknya ini yang mana? Apakah bicaranya scalping, apakah bicaranya itu intraday, atau gimana? Ya, jadi bicaranya periodenya dulu, maksudnya itu di set, maunya periode yang berapa gitu loh. Kemudian yang ketiga, statistik evaluasi yang diberikan lengkap. Betul. Kemudian yang keempat, backtest dapat dilakukan kapan saja. Dan yang kelima, backtest juga dapat digunakan pada broker mana saja. Nah, jadi sebenarnya itu kalau bisa dikatakan bahwa ya kalau misalnya bicara backtest itu tuh memang sangat-sangat perlu dan penting. Entah itu bagi trader pemula, entah itu bagi trader yang menengah ya, maksudnya tuh kurang lebih ya udah menjalankan transaksi di market itu 5 tahun gitu loh. Nah, ada juga yang trader yang sudah lama 10 tahun gitu loh, tetapi belum tentu juga sebenarnya oh saya udah transaksi nih di market 10 tahun atau 15 tahun, tetapi hasilnya juga ternyata kurang signifikan. Mungkin bukannya karena rekan trader tersebut itu tidak bagus gitu loh, karena mungkin kurang menjalankan PR dalam menjalankan backtestnya ya. Kemudian tips menggunakan backtesting. Untuk mendapatkan hasil backtest yang berkualitas diperlukan data pergerakan harga yang berkualitas pula, guna menghindari overfitting atau kesalahan yang disebabkan oleh terbatasnya data yang dipergunakan, sehingga sebaiknya diperlukan setidaknya 3 sampai dengan 4 tahun ke belakang untuk sebagai rekaman data pergerakan harga. Jadi begini rekan-rekan trader, memang kan kalau misalnya bicara kita transaksi di market atau di platform broker, itu kan kita bisa tarik tuh ke belakangnya kan. Nah, memang kalau misalnya bicara scalping itu tuh kita nggak bisa narik datanya itu terlalu jauh gitu loh. Mungkin hanya ya kisaran itu paling lama yang kita coba itu hanya bisa tarik sampai dengan setahun gitu loh kalau menggunakan time frame yang kecil. Nah, beda halnya kalau misalnya kita menggunakan time frame yang lebih tinggi, let's say katakanlah untuk time frame H1, time frame H4, time frame 1 hari, itu bisa ditariknya 3 bahkan sampai dengan 8 tahun. Nah, kok Pak, ini lama banget nih. Ya kenapa enggak? Karena kalau misalnya bicara backtest, semakin lama kita melakukan backtest atau uji coba pada periode yang sangat lama, itulah yang nanti yang seperti yang kita sampaikan tadi, kalau berturut-turut ternyata itu bagus dari hasil buy atau sell-nya karena adanya suatu sistem ya, uji cobanya lama, oh dia udah ngelewatin nih yang namanya periode itu news besar, news yang berdampak medium, news yang berdampak rendah. Kalau yang rendah atau medium mungkin masih gampang gitu kan. Tetapi ada kalanya kita menghadapi news besar. Let's say contoh katakanlah untuk setahun ini nih, sejak awal tahun 2022 itu kan bicaranya banyak news besar yang menghantui pasar. Let's say misalnya bicara krisis perang Rusia-Ukraine. Oke. Kemudian dari situ akhirnya timbul harga komoditas minyak menjadi naik. Dari harga komoditas minyak menjadi naik, di situ timbul akhirnya harga rata-rata barang-barang itu menjadi naik. Harga barang-barang itu naik, akhirnya
menjadi inflasi semuanya rata tinggi. Pada saat inflasi tinggi itu, akhirnya rata suku bunga juga akhirnya dikerek tinggi. Nah, itu salah satu contoh. Oke. Nah, pada saat seperti itu kondisinya, gimana nih? Apakah sistem tradingnya itu proven atau enggak? Gitu loh. Nah, pada saat setiap kali melakukan backtest, entah itu secara manual ataupun menggunakan software, itu tuh sebaiknya dilakukan untuk jangka waktu yang cukup lama atau panjang. Atau kalau misalnya bicara per hari, dapat dilakukan 30 sampai dengan 50 kali transaksi per hari untuk dapetin statistik ideal dari suatu backtest. Gitu loh. Hai. Kemudian yang kedua, menganalisa hasil pengujian untuk mengetahui sistem trading telah sesuai dengan keinginan trader. Nah, otomatis dari hasil ini, di situ nanti trader atau yang orang yang ingin melakukan transaksi di market akan ketemu nih dengan jati dirinya. Dia itu lebih nyamannya melakukan transaksi di market yang karakternya tipenya seperti apa. Misalnya, let's say, dia nggak mau nunggu lama-lama. Justru kalau nunggu lama-lama di market, itu dia stres, gitu loh. Jangankan bicara nunggu 2 jam, 3 jam, 15 menit aja dia udah mulai bosan. 15 menit aja dia udah mulai gelisah. Itu berarti ujung-ujungnya cocok untuk melakukan trading secara scalping, gitu loh. Nah, backtest itu, dicocokin tuh. Apa nih yang bagus nih? Kemudian kalau misalnya bicara karakternya lagi, nggak bisa nih, harus di market terus nih. Berarti dia akan dikatakan berdasarkan backtest yang dia punya dikategorikan untuk sebagai trader yang ke arahnya intraday atau day trader yang menggunakan time frame ya let's say H1 atau H4 sampai dengan time frame 1 hari. Oke, kemudian yang beberapa parameter yang bisa di total net profit, maksimal drawdown, total trades, profit trades, dan bottom line. Jadi maksudnya ini ada maksudnya. Total net profit adalah hasil total transaksi yang dilakukan oleh sistem trading yang sedang diuji. Jadi, tadi kan ada dikatakan bahwa kalau secara manual nih, kita bicara secara manual gitu kan. Transaksi dilakukan itu pada saat melakukan backtest itu idealnya 30 sampai dengan 50 kali kalau trader tersebut melakukan scalping gitu kan. Nah, dari situ harus dihitung, dilihat profitnya itu berapa gitu loh. Seperti yang tadi disampaikan, dari 30 kali transaksi berapa nih yang profit, berapa yang loss. Kalau misalnya banyakan yang loss, berarti mungkin gitu loh, harus diganti dengan sistem yang baru. Saya harus memasang posisi buy dengan kriteria teknikalnya ini kayak gini gitu loh. Diganti di switch. Ya. Oke. Kemudian kalau misalnya ternyata loss semua, sedikit intervention justru malah lebih bagus. Karena apa? Ya udah, setiap kali ada momentum seperti itu ya dibalik. Bukannya buy, malahan kita ganti menjadi sell. Oke, kalau loss semua. Gitu. Kemudian maksimal drawdown adalah data yang memperlihatkan kerugian terbesar yang mungkin terjadi. Nah, bicara drawdown di sini maksudnya itu tingkat floating. Pada YouTube atau webinar sebelumnya itu kita sudah sampaikan mengenai apa sih kendala pada saat terjadi floating loss ataupun floating profit. Itu tuh ada 2 floating ya. Jadi ini tarikan ini bicaranya drawdown itu floating lossnya tuh sampai seberapa jauh gitu loh. Berapa pips. Kemudian total trades adalah total transaksi yang dilakukan. Nah, ini seperti yang balik lagi ya, memang kalau misalnya bicara total trades itu idealnya kalau misalnya mencoba atau tester backtest dari orang-orang yang sukanya scalping itu tuh idealnya dilakukan 30 sampai dengan 50 kali transaksi per hari. Jadi itu akan benar-benar kelihatan gitu. Dan itu dilakukan selama 30 hari berturut-turut. Wah, itu susah banget itu. Sebagian orang mengatakan seperti itu, tetapi ya memang itu PR-nya gitu loh.
Ya, nggak ada yang namanya bicaranya freelance atau suatu sistem itu langsung dikatakan cepat atau bagus pada saat, oh, nih udah nih ketemu nih, saya udah transaksi sekali atau dua kali nih udah profit, berarti dikatakan akan bagus terus. Enggak seperti itu. Jadi idealnya kalau misalnya bicaranya scalping, karena ini kenapa kita bicara scalping berkali-kali dari tadi, rupanya banyak rekan-rekan trader di luar sana yang lebih nyaman tradingnya itu akhirnya scalping. Karena apa? Tidak lama-lama nunggu di market. Oke. Kemudian untuk bicara profit trades adalah jumlah transaksi yang menghasilkan keuntungan serta persentase terhadap keseluruhan transaksi yang dilakukan. Ini ya berkaitan dengan, oh, setelah melakukan backtest itu tuh persentase profitnya tuh berapa persen gitu loh. Sehari berapa persen, 2 hari, 3 hari. Nah, itu selama 30 hari itu tuh idealnya tuh berapa persen. Nah, coba rekan-rekan trader bayangin selama 30 hari berturut-turut dan juga dilakukan 30 kali transaksi sama dengan 50 kali. Let's say taruh kata 50. 50 kali 30 hari kerja loh ya, 30 hari kerja. Berarti itu adalah 1.500 transaksi. Dari 1.500 transaksi itu nanti akan terlihat statistiknya. Apakah pada saat kita melakukan buy atau sell tersebut itu betul benar atau tidak? Itu begitu. Oke. Kemudian jadi ya memang kalau misalnya bicara penjelasan ya, memang ini akhirnya waktu juga yang nentuin karena ini sudah jam sudah 27 menit ya.